Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Mayangseli Margareta Pranesti. Saya biasa dipanggil Aurel. Saya dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil tugas individu saya yang berjudul Perbandingan Sistem Kinerja Produk Pinjaman Pendidikan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional. Pertama-tama saya akan membahas dari definisi. Yang pertama, bank konvensional. Bank konvensional itu apa sih? Jadi bank konvensional itu adalah bank yang di dalam aktivitasnya itu baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam presentasi tertentu dari dana atau suatu periode tertentu. Sedangkan Bank Syariah, melansir dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Bank Syariah ini adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, mengacu pada syariat Islam dengan berpedoman utama kepada Al-Quran dan Hadis. Kemudian saya akan menjelaskan perbedaan pembiayaan kredit. Untuk bank konvensional, keuntungan yang diperoleh ini melalui bunga. Sedangkan untuk bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil, tentunya dengan akad-akad sesuai syariat Islam. Kemudian saya akan menjelaskan beberapa penyedia produk pinjaman pendidikan untuk bank syariah. Yang pertama ada Bank Muamalat. Nah, Bank Muamalat ini menyediakan produk pinjaman dana pendidikan bagi nasabahnya. Nah, produk bertajuk pembiayaan hijrah multiguna yang ditawarkan Bank Muamalat ini bisa dijadikan opsi untuk pinjaman dana pendidikan. Yang kedua ada Bank Syariah Indonesia. Pinjaman dana mitra guna berkah ini dapat diajukan dengan melengkapi dokumen-dokumen berupa KTP, slip gaji yang menggunakan payroll BSI, NPWP, KK pegawai, mutasi rekening koran, dan surat izin praktik apabila seorang dokter. Yang ketiga ada Duha Syariah. Nah, Duha Syariah ini adalah salah satu platform penyedia jasa pinjaman syariah yang mempertemukan pemberi dengan penerima dana untuk peminjaman dana mulai dari kebutuhan konsumtif, lalu ada wisata halal, pendidikan, hingga umroh. Yang keempat adalah amanah. Nah, pinjaman dana yang ditawarkan amanah ini mulai dari nominal 500.000 hingga 10 juta rupiah. Hal ini itu bisa menjadi batu loncatan bagi kebutuhan pembayaran semester yang mendesak dengan jangka waktu pembayaran dari 91 hari hingga 240 hari. Yang terakhir adalah Danaku Syariah. Nah, Danaku Syariah ini adalah platform yang menyediakan jasa pinjaman uang tunai hingga 10 juta untuk berbagai keperluan seperti dana pendidikan, biaya pernikahan, biaya kesehatan, maupun biaya renovasi rumah. Kemudian saya akan membahas penyedia produk pinjaman pendidikan untuk bank konvensional. Nah, yang pertama ada BRI. Nah, BRI ini mematok bunga 5% sampai 6% per tahun untuk pinjaman pendidikan. Yang kedua ada BNI. Nah, BNI ini mematok bunga 11% per tahun untuk produk pinjaman pendidikan. Yang ketiga ada Bank BTN, yaitu mematok bunga flat 6,5% per tahun selama 5 tahun untuk pinjaman pendidikan. Kemudian saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan produk pinjaman pendidikan untuk bank syariah dan bank konvensional. Yang pertama kita bahas dulu kelebihannya untuk bank syariah. Yang pertama adalah kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah seperti transparansi, keadilan, dan tidak adanya bunga. Yang kedua, sistem bagi hasil dan skema pembayarannya yang jelas. Hal ini merupakan karakteristik yang dapat menguntungkan peminjam. Sedangkan kelebihan produk pinjaman pendidikan untuk bank konvensional adalah 1. Suku bunga yang bersaing. 2. Kemudahan dalam proses aplikasi. 3. Dukungan layanan pelanggan yang baik. Selain itu, beberapa bank konvensional menawarkan fleksibilitas pembayaran dan opsi penundaan pembayaran jika nasabah ini mengalami kesulitan keuangan sementara. Dari kelebihan, kita beralih ke kekurangan. Ini adalah kekurangan produk pinjaman pendidikan untuk bank syariah. 1. Yaitu tingginya biaya administrasi. Kedua, keterbatasan jenis program studi yang dapat didanai dan persyaratannya yang ketat. 3. Selain itu, beberapa orang ini mungkin menghadapi kendala dalam memahami
konsep-konsep keuangan syariah yang mendasari produk tersebut. Sedangkan kekurangan produk pinjaman pendidikan untuk bank konvensional adalah 1. Tingginya suku bunga yang dikenakan, 2. Persyaratan agunan yang mungkin sulit dipenuhi dan beberapa calon peminjam, 3. Serta proses persetujuannya ini bisa memakan banyak waktu. Yang keempat, batasan jumlah pinjaman dan ketentuan pembayaran ini juga perlu diperhatikan. Kemudian saya akan menjelaskan hasil perbandingan. Dari hasil yang saya jabarkan, dapat dikatakan untuk pinjaman pendidikan ini lebih menguntungkan pinjaman pendidikan bank syariah. Mengapa? Karena bank syariah ini tidak menggunakan sistem bunga dalam pinjaman pendidikan yang diberikan. Hal ini mengurangi beban untuk peminjam karena tidak adanya bunga. Kesimpulan dari presentasi saya adalah adanya perbedaan yang signifikan dalam pinjaman pendidikan bank konvensional dengan bank syariah. Nah, perbedaannya yaitu jika bank konvensional ini menggunakan bunga atau riba, lain halnya dengan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil tanpa bunga. Hal ini pun sejalan dengan pinjaman pendidikan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan dan melihat video saya. Untuk kurang lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.